Selamat datang di Belajar Trading buat teman-teman yang baru bergabung di video YouTube kali ini. Seperti biasa, kita lihat IHSG terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi situasi pasar di Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi hari ini market ada turnover 15 triliun, hampir ke 16 triliun, cukup besar lumayan di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu memang biasanya turnovernya udah mulai tinggi-tinggi seperti itu teman-teman. Jadi semoga aja turnovernya ini dijaga sampai akhir tahun, hingga nanti di akhir tahun akan ada sesuatu yang mengejutkan seperti itu. Jadi asing juga hari ini koreksi minus 159 billion atau 160 billion ya ini ya. Kurang berapa puluh, ya berapa puluh juta aja udah sampai 160 billion seperti itu. Jadi semoga aja IHSG dijaga di 6.200-nya kayak gitu. Karena tadi juga diombang-ambing mau naik, ternyata naiknya ya karena ekspektasi Bukalapak seperti itu. Bukalapak hari ini langsung arah, pembeliannya paling banyak sama PD, sama retail ya teman-teman. Jangan terlalu berekspektasi panjang. Walaupun hari ini Bukalapak ditutup besar banget ya ininya, pagernya ada 2.300.000 slot, jadi sekitar 2 triliun seperti itu, diganjel sama 2 triliun rupiah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya, mungkin bisa 2-3 kali arah seperti itu. Jadi seperti itu untuk market di Indonesia hari ini. Masih lemes banget karena mungkin masih semua mata tertuju pada Bukalapak seperti itu. Jadi pembahasan kita yang pertama ada saham konstruksi, ada 4 saham konstruksi, ada ADI, ada PTPP, ada Waskita, dan juga ada Wika. Sebenarnya overall saham konstruksi sendiri masih berada dalam tekanan yang cukup banyak. Karena dari awal tahun sampai sekarang mengalami downtrend yang cukup mengerikan menurut aku untuk saham konstruksi sendiri. Walaupun dari beberapa kabar teman-teman ada aja yang pegang Waskita dari harga 1.900 masih di save sampai sekarang, ada yang pegang Wika dari harga 2.000. Ya mungkin money management teman-teman yang harus diperbaiki teman-teman. Apabila sudah mencapai batas support jebol, waktunya stop loss, waktunya cut loss, ya cut loss saja teman-teman. Jadi untuk meminimalisir minus yang lebih besar, cut loss itu diperlukan di dalam bursa, di dalam trading atau investasi seperti itu, untuk menyelamatkan aset teman-teman seperti itu. Jadi kita bahas yang pertama ada ADI, dimana ADI hari ini kuning, di bawah hijau merah, hijau merah, hijau merah, akhirnya di bawah ke kuning lagi. Walaupun asing hari ini masuk 500 juta rupiah, ada ini dan juga BK, yang keluar ada AI dan juga CD. Seperti itu untuk ADI. Kita lihat analisa teknikalnya terlebih dahulu buat teman-teman. Ada ADI di sini. Dia sebenarnya ya masih berada pada fase downtrend dia seperti yang aku katakan tadi. Nah, ini dia downtrend dari posisi jauhnya, dan sekarang udah mencapai support di harga 700. Nah, ini dia support di harga 700. Nah, kan support di harga 700. Kalau supportnya jebol, ya dia potensi melanjutkan downtrend dia seperti itu. Mungkin sampai ke harga 490. Jauh banget. Ya tinggal kita lihat tekanan beli dan tekanan jualnya akan seperti apa untuk ADI ini. Tapi untuk sekarang ada support di 700, kalau jebol ya potensi jauhnya ke 490. Jadi hati-hati aja teman-teman, walaupun biasanya di akhir tahun diangkat lagi untuk saham konstruksi sendiri. Ya terlepas teman-teman minat atau enggak, tergantung dari trading plan teman-teman sendiri, mau teman-teman apakan seperti itu kan. Kalau kita lihat stock RSI nya juga udah berada pada overbought juga, dia udah mau dead cross juga. Jadi hati-hati buat teman-teman, walaupun secara MACD nya udah mulai naik. Ya tinggal kita lihat apakah 700 nya bakal jebol. Oh bukan, maaf, bukan 700 tapi 665 nya akan jebol atau enggak ya.
ya kita lihat aja, let's see kayak gitu kan. Jadi seperti itu untuk satu saham konstruksi bernama Adikarya. Kalau kita lihat juga pendapatan dia ya berkurang drastis dari 2019-2018, dan dia year on year dari 2020 juga turun seperti itu. Kalau teman-teman masih minat ya silakan seperti itu, tapi yang perlu kita jelaskan lagi, memang Adi sedang mengalami fase downtrend dia seperti itu. Jadi seperti itu untuk Adi. Terus ada saham kedua, ada PTPP. PTPP hari ini turun 1 tik di bawah harga previous close kemarin di harga 885, sekarang ke 880 seperti itu. Asing hari ini melakukan penjualan minus 477 juta, setengah billion, dimana RX akumulasi yang paling banyak dan juga XA, tapi CP dan DR melakukan penjualan yang paling banyak seperti itu untuk saham PTPP sendiri. Kita lihat pendapatan dia year on year-nya lebih bagus daripada punya Adi. Dia year on year-nya naik, walaupun dibandingkan 2018-2019 tidak bisa dibandingkan karena memang konstruksi belum sepenuhnya efisien berjalan di Indonesia dengan proyek-proyek yang lebih ditekankan sekarang lebih ke kesehatan seperti itu kan. Jadi kita patut berbangga karena PTPP bisa naik year on year-nya 2020 ke 2021 seperti itu. Tinggal kita lihat apakah kuartal 2-nya bagus atau enggak. Seperti itu untuk PTPP. Kita lihat teknikalnya terlebih dahulu. Sama sebenarnya teknikalnya, dia juga mengalami downtrend di sini. Sebentar. Ini dia ya teman-teman, fase downtrend dia. Aduh, maaf. Nah, ini dia udah mulai sideways di sini. Jebol area downtrend dia. Dia mulai sideways di area support dia di 880. Nah, ini dia nih. Dulu pernah ada double top di sini. Terus ada supportnya, terus ada di sini 880, memang support agak kuatnya dia. Apakah 880 besok ditembus atau enggak? Kita lihat aja, karena dia udah jebol dari area downtrend dia. Cocok untuk dipantau, tapi secara stokistiknya, secara stok RSI-nya dia mulai dead cross kayak gitu. Jadi hati-hati aja, walaupun MACD-nya dia masih mengarah ke atas. Jadi seperti itu, bisa dipantau sih untuk PTPP-nya sendiri. Cukup menarik seperti itu buat teman-teman yang mau mulai akumulasi bisa, tapi hati-hati ya teman-teman, batasi stop loss teman-teman karena ada daerah support di 880. Cukup resiko juga seperti itu. Setelah 880-nya jebol bisa ke 800 atau ke 795. Seperti itu untuk saham PTPP sendiri. Kalau kita lihat volumenya bagus sih. Pada saat dia turun volumenya turun, pada saat dia naik volumenya naik. Jadi bisa dipantau untuk PTPP sendiri. Lanjut ke saham berikutnya, ada saham Waskita Karya, di mana Waskita Karya juga kalau naik tinggi, kalau turun juga tinggi, kalau turun dalam. Seperti itu. Hari ini dia dibuang asing 1,11 billion dengan YP dan BK penjualan paling banyak dan LG pembelian paling banyak. Di sini ya hampir hammer ya. Untungnya tidak hammer ke 875 seperti itu. Kalau kita lihat pendapatan dia ya year on year-nya turun banyak banget. Kuartal satunya seperti itu, dan minus seperti itu. Ya tergantung teman-teman apakah teman-teman mau mengambil atau enggak. Walaupun secara kuartal on kuartalnya dari kuartal 4 2020 ke 2021 itu mengalami kenaikan, tapi masih aja minus kayak gitu. Begitu untuk Waskita. Kita lihat teknikalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia Waskita. Dia ada di area
area-area tengah antara resisten dan support sih. Jadi menurutku kurang menarik juga. Walaupun secara ini dia udah mulai sideways di sini ya. Dari garis downtrend dia downtrend. Kalau turun nih kan turun banget gitu kan. Jadi agak kurang recommended sih kalau buat yang pengen santai di sahamnya Waskita Karya. Seperti itu buat Waskita Karya teman-teman. Stok RSI juga mengalami dead cross, MACD juga mengalami dead cross, seperti itu. Terus ada saham yang terakhir ada Wika, di mana Wika juga mengalami penurunan juga hampir hammer, akan tetapi diangkat satu tick di atas hammer. Lalu asing keluar 21 billion, wow cukup fantastis. Ada AK di sini dan juga SQ. Yang beli paling banyak retail, YP dan juga PD, Mirai Aset dan juga Indo Premier Sekuritas. Jadi di sini bisa kita lihat pendapatan Wika di year on year dia turun dan kuartal on kuartal dia juga turun seperti itu. Jadi tapi masih hijau dibandingkan dengan Waskita yang tadi. Wika ini masih terbilang bagus karena masih hijau seperti itu. Jadi terserah teman-teman apakah mau mengambil Wika atau enggak. Kita lihat teknikalnya terlebih dahulu untuk saham Wika. Nah ini dia masih berada pada fase strong downtrend. Dia kemarin jebol di support dia di harga berapa? 955. Dia dulu pernah punya support di 955 di sini. Ternyata dijebol. Seperti itu. Oh, ini support pendek ya dia. Dia udah mau mulai sideways support, udah mau dijebol ternyata gagal seperti itu dan sekarang jebol dari fase sideways dia seperti itu. Apakah akan mengalami penurunan? Ya let's say kita lihat di stok RSI-nya juga dia udah mulai hampir oversold, tapi dia mulai menggambar dead cross kayak gitu dan juga MACD di sini membentuk dead cross yang hampir sempurna. Mungkin kalau besok mengalami penurunan yang cukup signifikan lagi, MACD-nya bakal dead cross Wika seperti itu. Jadi kita lihat aja apakah Wika mampu untuk breakout dari fase downtrend dia dan di akhir tahun dinaikin ke angka 1000 atau 1500. Let's say kita lihat aja apakah saham Wika semakin menarik dari kuartal on kuartal besok waktu kuartal 2-nya keluar ataukah enggak, seperti itu. Jadi seperti itu aja, ada 4 saham kali ini, 4 saham konstruksi yang bisa kita bahas di sore hari ini. Mungkin buat teman-teman perlu kami ingatkan lagi bahwasannya ini adalah sebuah analisa, bukan patokan mutlak buat teman-teman melakukan pembelian atau penjualan terhadap saham teman-teman. Karena semua yang teman-teman pegang itu adalah kekuasaan teman-teman. Jadi mau rugi mau untung itu teman-teman yang merasakan. Saya hanya sekedar memberi rekomendasi. Jadi bukan sebagai ini loh punya aku udah turun kau harus jual gitu, enggak. Itu terserah dari teman-teman mau eksekusi seperti apa, itu adalah pilihan dari teman-teman. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. See you next time.